Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di rapat mingguan Panitia Farmasi Terapi Rumah Sakit Sehat Sejahtera pada tanggal 29 September 2020. Baik, di awal rapat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di rapat kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Roger Saputra sebagai moderator sekaligus notulen pada rapat hari ini. Baik, sebelum kita mulai rapat, mari kita awali dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan dengan agenda rapat pada hari ini. Agenda yang pertama yaitu pembukaan rapat yang berisikan doa pembuka dan sambutan Ketua PFT. Agenda selanjutnya adalah diskusi mengenai terapi. Kemudian agenda selanjutnya yaitu agenda penutup dengan menyimpulkan langkah yang diambil setelah diskusi terapi dan diakhiri dengan doa penutup. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai rapat hari ini. Pada Dr. Surya, selaku Ketua Panitia Farmasi Terapi, dipersilahkan waktu dan tempat untuk membuka rapat pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Apoteker Roger Saputra. Selamat pagi rekan apoteker, dokter, dan perawat yang saya hormati. Pagi, dokter. Pagi, dok. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat Panitia Farmasi Terapi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Surya selaku Ketua Panitia Farmasi Terapi di Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Rapat Panitia Farmasi Terapi ini diadakan dengan tujuan untuk mengevaluasi ulang terapi standar di rumah sakit untuk pengobatan kolitis ulcer. Saya berharap kepada rekan-rekan apoteker, dokter, dan perawat ikut berpartisipasi aktif dalam membahas topik pada hari ini. Demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Sekian sambutan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Dr. Surya. Selanjutnya kita akan memulai diskusi mengenai terapi yang diawali dengan menyampaikan kondisi dan terapi yang pasien terima pada kasus ulceratif colitis. Kepada Dr. Gisela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dr. Gisela sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Pertama, saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien terlebih dahulu dengan inisial AS. Pasien AS berumur 36 tahun. Beliau datang ke rumah sakit dengan keluhan lemas terus-menerus sejak 1 minggu terakhir, dengan hemoroid dan mengatakan bahwa beliau mengalami diare lebih dari 1 bulan. Kemudian untuk riwayat pengobatan tidak diketahui secara jelas dan pasien hanya mengaku tidak menderita sakit berat, tidak melakukan perjalanan dalam 1 bulan terakhir, serta tidak mengkonsumsi antibiotik. Setelah itu, pasien melakukan pemeriksaan USG dan hasil dari USG menunjukkan kolitis sigmoid. Untuk data pemeriksaan penunjang pasien akan dilanjutkan oleh perawat Susanti. Baik, terima kasih Dr. Gisela atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Susanti. Saya akan melanjutkan mengenai hasil pemeriksaan penunjang yang dijalani oleh pasien. Berikut adalah pemeriksaan penunjang dari pasien. Pada saat pasien masuk ke rumah sakit, sudah terdapat pengukuran berbagai komponen dan berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa pasien mengalami demam dengan suhu tubuh pasien mencapai 39 derajat. Kemudian untuk nilai hemoglobin dan nilai hematokrit dari pasien berada di bawah normal, serta nilai antitrombin pasien berada di atas normal. Seperti itu, dokter. Terima kasih perawat Susanti sudah memaparkan hasil pemeriksaan penunjang pasien. Berdasarkan pemeriksaan penunjang pasien dan hasil pemeriksaan USG yang menunjukkan adanya kolitis sigmoid, saya mendiagnosis pasien mengalami kolitis ulceratif. Dari hasil tersebut, saya memutuskan untuk memberikan terapi farmakologi pada pasien berupa sulkolon yang berisi sulfasalazin 3 kali 1000 mg,
ciprofloxacin 2 kali 500 mg, prosogan injeksi yang berisi lansoprazol 1 ampul per 12 jam yang diberikan secara intravena, serta paracetamol 4 kali 500 mg. Untuk terapi non-farmakologi, saya anjurkan untuk melakukan diet nasi. Demikian terapi yang dapat saya sampaikan bagi rekan-rekan sekalian. Apakah terapi ini sudah tepat atau masih terdapat DRP? Ya, terima kasih buat Dr. Gisela untuk penjelasannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan apoteker saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya selaku apoteker di sini akan menyampaikan terkait perlunya penambahan terapi berupa pemberian tablet zat besi. Menurut penelitian systematic review yang dilakukan oleh Nielsen dan teman-temannya pada tahun 2015, pasien yang memiliki riwayat IBD, khususnya UC, dengan kadar hemoglobinnya lebih besar sama dengan 10 gram per dekaliter, dapat diberikan tablet zat besi karena menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan pasien. Oleh sebab itu, pada pasien kita ini yang mengalami UC dengan nilai HB pasien 10,7, yang termasuk dalam kategori mild, dapat diberikan tablet zat besi. Kekurangan zat besi, IBD khususnya UC, disebabkan karena peningkatan kehilangan zat besi dari pendarahan akibat adanya peradangan gastrointestinal dan penurunan penyerapan zat besi. Sehingga terapi difokuskan untuk mengobati UC, dan tablet zat besi dapat jika diperlukan sebagai penunjang kondisi pasien. Sekian dari saya. Kepada apoteker Mira, saya mau menanyakan, untuk tablet zat besinya ini kira-kira dosis yang diberikan berapa ya, Bu? Oke, baik. Untuk tablet zat besi sendiri dapat diberikan dengan dosis harian antara 50 sampai 200 mg, disesuaikan dengan kondisi pasien, dok. Baik, terima kasih apoteker Mira. Oh ya, selain itu perlu diberikan pula loperamid apabila pasien masih mengalami diare. Pemberian loperamid itu sendiri digunakan untuk mengatasi diare yang dialami pasien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lacey pada tahun 2016, dalam 4 randomized placebo-controlled double-blind studies, pasien dengan IBSD yang menerima loperamid mengalami peningkatan signifikan pada gejala individu frekuensi feses, kemudian konsistensi feses atau jumlah feses yang tidak berbentuk, dan urgensi, tetapi tidak ada perbaikan pada kembung yang sering terjadi. Seperti yang disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. Pada tahun 2007, bahwa loperamid sering digunakan dalam pengelolaan diare pada pasien IBD. Dalam penelitian tersebut dilakukan studi crossover yang membandingkan pasien dengan CD atau UC yang menerima pengobatan loperamid hingga 10 mg setiap hari. Baik frekuensi dan konsistensi feses meningkat lebih banyak pada pasien yang diobati dengan loperamid. Oleh sebab itu, karena pasien pada kasus ini mengalami diare lebih dari 1 bulan, maka perlu diberikan loperamid sampai diare sembuh. Sekian, dok. Baik, terima kasih apoteker Mira. Saya setuju dengan apoteker Mira. Silahkan bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk pemberian obat metronidazole, pasien dapat diberikan metronidazole apabila terdapat tanda toksisitas atau pasien menunjukkan gejala yang memburuk meski pasien sudah mendapatkan pengobatan yang sudah maksimal. Menurut penelitian Nijian et al. Pada tahun 2016, pada uji klinis menunjukkan bahwa pemberian antibiotik tidak memberikan manfaat pada pasien yang mengalami kolitis ulceratif parah apabila pasien tidak menunjukkan adanya tanda infeksi maupun sedang menggunakan steroid secara intravena. Meskipun demikian, terdapat protokol yang menyarankan untuk memberikan antibiotik spektrum luas untuk pasien yang memiliki tanda toksisitas atau pasien yang menunjukkan perburukan gejala meskipun sudah mendapatkan pengobatan yang maksimal. Metronidazole merupakan salah satu antibiotik dengan spektrum luas. Namun, penambahan antibiotik ini hanya diberikan apabila muncul tanda-tanda seperti pasien benar-benar menunjukkan ada infeksi, pasien mengalami perburukan gejala meskipun sudah mendapatkan terapi yang maksimal, atau untuk penanganan ketika terjadi remisi saja. Selain itu, Nijian et al. Juga menyatakan bahwa sudah terdapat evaluasi mengenai beberapa
mengenai pemberian beberapa antibiotik yang berbeda, baik diberikan secara tunggal maupun secara kombinasi untuk pengobatan pasien UC, dan data menunjukkan bahwa metronidazole kurang efektif untuk menangani UC, namun pemberian metronidazole 0,6 gram per hari selama 12 bulan dapat berguna dalam pemeliharaan remisi pada pasien dengan kondisi UC. Sekian untuk penjelasan saya terkait pemberian obat metronidazole. Saya bisa lanjut ke alasan diberikan injeksi kortikosteroid. Menurut Jean Lee et al. Pada tahun 2015, dinyatakan bahwa kombinasi injeksi steroid dengan penggunaan terapi tambahan berupa 5-ASA, yang dimana pada penelitian tersebut digunakan sulfasalazin dapat memperbaiki kondisi klinis pada pasien seperti perbaikan motilitas usus, nyeri abdomen tanpa adanya demam, kemudian penurunan berat badan dan gejala sistemik lainnya. Sekian, Dok. Kepada apoteker Mira, saya mau menanyakan, apakah ada bukti dari pernyataan Anda terkait perlunya pemberian injeksi kortikosteroid? Oke, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan bahwa sebanyak 423 subjek uji, di mana yang lolos tahap eksklusi sebesar 101 orang, yang terdiri dari 47,5% wanita dan 52,5% pria, berusia lebih dari 30 tahun, dengan durasi penyakit kurang dari 5 tahun. Adapun faktor inklusi berupa pasien mendapatkan treatment awal berupa kortikosteroid oral dan prednisolon dengan dosis 49 sampai 60 mg per hari, atau diberikan hidrokortison secara intravena sebanyak 200 sampai 400 mg per hari, dan pemberian 5-ASA digunakan sebagai terapi tambahan. Dalam penelitian ini digunakan sulfadiazin. Dari kasus diperoleh sebesar 95% kasus diklasifikasi memiliki respon primer terhadap terapi kortikosteroid yang dibuktikan dengan adanya perbaikan pada usus, keadaan feses berdarah, nyeri abdomen, tanpa disertai demam, penurunan berat badan, dan gangguan sistemik lainnya. Kemudian, pada jurnal tersebut dilakukan perbandingan juga dengan penelitian pemberian injeksi kortikosteroid yang dilakukan di wilayah Asia lainnya, ya di mana juga menunjukkan respon primer yang baik. Oleh karena itu, di sini saya menyimpulkan bahwa pasien yang mengalami ulcer colitis diberikan terapi injeksi kortikosteroid sebanyak 200 sampai 400 mg per hari dan dilakukan taper off dalam 3 sampai 4 bulan. Demikian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk apoteker Mira Song. Bagaimana Dr. Surya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik, selanjutnya saya berikan waktu untuk apoteker Sylvia untuk menyampaikan pendapat terkait DRP lainnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya, apoteker Sylvia, akan menyampaikan terkait penggunaan antibiotik ciprofloxacin 2 kali 500 mg yang dirasa tidak perlu dari Wang et 2012. Diperoleh hasil bahwa pemberian ciprofloxacin sebagai tambahan untuk terapi kortikoid pada pasien dengan ulceratif colitis akut sampai berat itu tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam perbaikan klinis yang diamati banding terima placebo. Kemudian untuk pemberian terapi lansoprazol juga dinilai tidak perlu 2012. Lansoprazol ini menunjukkan efek yang berbahaya pada pasien dengan inflammatory bowel disease, di mana lansoprazol yang menghambat sekresi asam lambung dapat menghilangkan antimikrobial. Mohon maaf, apoteker Sylvia, suaranya patah-patah tadi. Apakah bisa diulang? Kemudian untuk pemberian terapi lansoprazol juga dinilai tidak
perlu, karena berdasarkan penelitian Julerat et al. 2012, mekanisme dari obat lansoprazol ini menunjukkan efek yang berbahaya pada pasien dengan inflammatory bowel disease, di mana lansoprazol yang menghambat sekresi asam lambung yang akan mengubah flora usus. Selain itu, PPI dapat mengubah fungsi neutrofil seperti kemotaksis dan degranulasi serta menekan produksi superoksida yang mengakibatkan penurunan aktivitas bakterisidal. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Apoteker Sylvia atas penjelasannya. Dari dokter, apakah ada tambahan mengenai apa yang sudah Apoteker Sylvia jelaskan? Tidak, sudah cukup. Baik, akan saya lanjutkan. Terkait DRP, apakah masih ada tambahan dari apoteker yang lain? Apoteker Mila mungkin? Apakah ada tambahan? Ya, baik. Saya Apoteker Mila. Saya akan menambahkan terkait DRP mengenai efektivitas, yaitu pada dosis pemberian sulfasalazin yang kurang tepat. Baik untuk artikel penelitian yang pertama, yang dilakukan oleh Ford et al. Pada tahun 2011 merupakan penelitian systematic review dan meta-analisis dengan konklusi pada penelitian ini yaitu dosis harian sulfasalazin untuk pasien colitis ulcer 8 gram per hari memiliki, lebih dari 2 gram per hari memiliki efikasi yang lebih baik dalam maintenance remisi dan mencegah kekambuhan dibandingkan dengan dosis yang rendah atau kurang dari 2 gram. Kemudian untuk dosis lebih dari 2 gram itu tepatnya berapa? Dalam penelitian ini melakukan percobaan yang membandingkan dosis tinggi dan dosis standar dari sulfasalazin untuk mencegah terjadinya colitis ulcer selama 6 bulan terapi. Nah, kemudian didapatkan terjadi sigmoid oscopic relapse pada 5 dari 56 pasien yang mengkonsumsi 4 gram sulfasalazin dibandingkan dengan 6 pasien dari 57 pasien yang mengalami kekambuhan pada pasien yang mengkonsumsi 2 gram sulfasalazin per hari. Kemudian untuk artikel kedua masih mengenai pemberian sulfasalazin, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Sud et al. Pada tahun 2003. Penelitian ini merupakan penelitian prospektif yang menunjukkan hasil dari dosis sulfasalazin 6 gram per hari digunakan untuk maintenance remisi pada penderita UC. Baik, jadi pada penelitian ini sebetulnya peneliti membandingkan antara azathioprin dan sulfasalazin dalam maintenance remisi severe UC. Mungkin slide-nya bisa diganti. Pada penelitian ini dibagi menjadi 2 grup antara grup A dan grup B. Jadi pada grup A, pasien mengkonsumsi azathioprin dan dengan dosis 2,5 gram per kilogram berat badan. Sedangkan grup B, pasien mengkonsumsi sulfasalazin dengan dosis 6 gram per hari. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien B berhasil maintenance remisi hingga 8 bulan. Sedangkan yang grup A terdapat 5 pasien yang maintenance remisi. Seperti itu. Jadi kalau pada grup B itu terdapat 8 pasien yang berhasil maintenance remisi, sedangkan kalau grup A hanya terdapat 5 pasien. Nah, baik, cukup begitu saran dari saya mengenai pemberian sulfasalazin. Ya, baik, seperti itu. Apakah dari dokter ada tambahan? Baik, terima kasih Apoteker Mila. Jadi untuk dosis sulfasalazinnya itu yang disarankan berapa? Jadi untuk pemberian dosis sulfasalazinnya itu ditingkatkan menjadi 4 gram sampai 6 gram per hari, dok. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Apoteker Mila. Saya kembalikan kepada Apoteker Roger selaku moderator. Baik, untuk rekan-rekan dokter, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Dokter Surya mungkin? Kalau dari saya cukup. Ya, kalau gitu, terima kasih. Dari diskusi dapat kita simpulkan bahwa pada pasien A diberikan tambahan terapi berupa injeksi kortikosteroid, sulfolon dengan dosis ditingkatkan menjadi 4 sampai 6 gram per hari, metronidazole jika perlu, loperamid juga jika perlu, serta tablet zat besi atau transfusi darah jika perlu.
terapi ciprofloxacin dan lansoprazol bisa dihentikan. Baik, saya rasa cukup untuk rapat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan semua, meluangkan waktu untuk ada dan hadir di rapat ini. Baik, karena kita sudah mengawali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di rapat berikutnya. Selamat pagi semuanya.